bagaimana mekanisme akad istisna pada KPR syariah? Jadi, nasabah bisa memesan rumah sesuai spesifikasi yang diinginkan kepada penjual yang dalam hal ini bisa dilakukan oleh BPRS atau bank syariah lainnya. Setelah kesepakatan terkait spesifikasi rumah telah terselesaikan, maka pemesan atau nasabah bisa menentukan metode pembayaran yang diinginkan. Setidaknya ada dua cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, nasabah bisa membayar rumah dengan skema pembayaran per bagian rumah. Jadi setiap ada bagian rumah yang jadi, nasabah membayar atas bagian rumah yang sudah jadi tersebut. Contoh sederhananya, misal si Fauzan ingin membeli rumah. Ia membeli rumah melalui BPRS Sejahtera. BPRS menawarkan skema akad istisna untuk pembelian rumah. Fauzan setuju, lalu menjabarkan spesifikasi rumah yang diinginkan. Kemudian BPRS Sejahtera menghitung biaya-biaya yang dibutuhkan untuk membuat rumah sesuai spesifikasi yang disampaikan. Dalam skema perhitungan, BPRS akan menambahkan biaya jasa sebagai keuntungan yang berhak mereka dapatkan atas pemesanan rumah tersebut. Setelah perhitungan selesai, disampaikan perhitungan tersebut kepada Fauzan dan Fauzan menyepakati perhitungan yang diberikan. Fauzan membayar dengan cara pembayaran setiap bagian rumah. Jadi, jikalau dalam proses pembuatan rumah tersebut ada bagian yang sudah mulai, jadi Fauzan akan membayarnya. Kalau pondasi udah jadi, Fauzan membayar cicilan pertama. Kemudian ketika dinding udah jadi, Fauzan membayar cicilan kedua. Begitupun seterusnya sampai rumah tersebut jadi dan siap untuk digunakan. Cara yang kedua, nasabah bisa membayar rumah dengan skema cicilan tanpa perlu menunggu setiap bagian rumah tersebut. Misal, Fauzan ingin membeli rumah dengan cara cicil. Ia memesan rumah tersebut kepada BPRS Sentosa. BPRS menawarkan skema akad istisna. Kemudian Fauzan menyampaikan spesifikasi rumah yang diinginkan. Kemudian BPRS akan menghitung biaya-biaya yang diperlukan ditambah biaya jasa. Setelah terhitung, disampaikan hitungan tersebut kepada Fauzan. Ia menyepakati termasuk jumlah cicilan yang harus dibayarkan per bulan. Katakanlah total harga rumah yang dipesan adalah 250 juta, kemudian BPRS memberikan tambahan margin sebanyak 30 juta sebagai biaya jasa sehingga total menjadi 280 juta. Durasi pembayaran adalah selama 28 bulan sehingga setiap bulan Fauzan harus mencicil sebanyak 10 juta per bulan. Pertanyaan yang kedua adalah, apa saja kendala-kendala dan ketentuan akad istisna dalam KPR syariah? Ketentuan-ketentuannya dalam melakukan akad istisna, utamanya dalam mekanisme pembayaran, perlu ada hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, dan manfaatnya. Yang kedua, pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan. Yang ketiga, pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. Kendala-kendalanya yaitu bank syariah masih jarang menerapkan akad istisna karena kendala menjaga amanah terhadap spesifikasi yang disampaikan oleh nasabah atau pemesan. Kemudian, literasi terkait akad istisna dan penerapannya pada dunia perbankan juga masih banyak kurang dipahami, terutama bagi mereka yang merupakan praktisi perbankan. Pertanyaan yang ketiga adalah, apakah akad jual beli istisna harus diulang apabila terdapat keraguan dalam melakukan akad tersebut? Kalau sudah ada transaksi syariah, praktek istisna diteruskan saja. Tidak usah diulangi karena setiap bank syariah sudah ada DPS atau Dewan Pengawas Syariah yang ditugaskan oleh DSN MUI yang menjamin bahwa lembaga atau bank tersebut semua akadnya sudah sesuai syariah termasuk akad istisna atau
Ada juga beberapa lembaga bank syariah dalam pembiayaan rumah dengan akad musyarakah, mutanakishah, murabahah. Bahkan ada juga yang tidak pakai istisna melainkan ijarah mausyufah fi zimmah, yaitu jual beli pesanan sesuatu baik berupa barang maupun manfaat yang diserahkan di waktu yang akan datang sesuai kesepakatan. Bagaimana bentuk jual beli salam menurut fikih jika uangnya dibayar di muka? Karakteristik jual beli salam adalah pesanan dengan harga tunai dan barang tidak tunai. Contoh pertama adalah jual beli barang yang belum tersedia saat pemesanan atau transaksi pembelian. Uang ditransfer oleh pembeli saat pesanan, kemudian barang dikirim. Jual beli salam dengan contoh di atas halal dan mubah menurut Islam sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Barang siapa melakukan dengan takaran yang jelas dan jangka waktu yang diketahui. Skema salam biasanya didesain dengan syarat-syarat tertentu selama halal dan mubah sebagaimana hadis dan fatwa DSN MUI nomor 5 tahun 2000 tentang jual beli salam. Fatwa DSN MUI memberi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembayaran alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang maupun manfaat. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati serta pembayaran bukan dalam bentuk pembebasan hutang. Yang kedua yaitu barang yang dibeli atau dipesan harus jelas cirinya dan dapat diketahui sebagai utang. Harus jelas spesifikasinya, penyerahannya dilakukan kemudian, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Pembeli tidak boleh menjual barang tersebut sebelum menerimanya dan tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis atau sesuai dengan kesepakatan. Yang ketiga, penyerahan barang. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktu dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, maka penjual tidak boleh meminta tambahan harga. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah dan pembeli rela menerimanya, ia tidak boleh menuntut pengurangan harga atau diskon. Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan. Dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, ia memiliki dua pilihan, yaitu yang pertama membatalkan kontrak dan meminta kembali uang atau menunggu sampai barang tersedia. Yang keempat yaitu penjual boleh melakukan subkontrak kepada pihak lain untuk memberikan barang tersebut atau salam paralel dengan syarat akad kedua terpisah dan tidak berkaitan dengan akad pertama. Mengapa bank syariah lebih banyak menyalurkan dananya dalam bentuk murabahah dibandingkan dengan akad salam? Padahal akad salam merupakan jual beli pesanan yang bisa menjadi solusi bagi para produsen atau konsumen agar mudah membeli atau memesan sesuatu. Tetapi mengapa perbankan syariah tidak menerapkannya? Jawabannya yaitu karena objek yang dikenakan murabahah itu kan di perusahaan murabahah kan akad jual beli di mana si penjual mengatakan harga awalnya segini. Berarti kan sudah ketahuan nantinya penjual akan mendapatkan keuntungan sekian dan pembayarannya bisa diangsur atau dicicil. Sedangkan akad salam kan akad pesanan. Bila kita ingin memesan sesuatu, itu kan harus membayar di awal, tidak boleh membayar di akhir. Jadi perusahaan tidak ingin membeli sesuatu ketika uang kasnya tidak memenuhi untuk membeli sesuatu tersebut.
maka dia akan mengambil murabahah di bank syariah. Kalau dia mengambil akad salam, meskipun uang kasnya cukup untuk membeli itu, tapi nanti kedepannya ketika uang kasnya itu dipakai kan akan habis. Maka dari itu perusahaan lebih memilih untuk memakai murabahah di bank-bank syariah. Bagaimana hukum berjualan suatu barang dengan cara pre-order menurut akad salam? Dalam akad salam atau kadang disebut juga dengan salaf, menurut para ulama itu barang jual beli barang yang disifati dengan kriteria tertentu atau aspek tertentu dalam tanggungan yang dalam artian penjual tersebut pembayarannya harus kontan di majelis akad. Akad salam dalam Islam diperbolehkan dan masuk jual beli pre-order dengan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, uang dan barang yang diserah terimakan merupakan harta yang halal, maka tidak diperbolehkan melakukan jual beli salam pada barang yang diharamkan seperti minuman keras, daging babi, atau narkoba dan sejenisnya yang diharamkan oleh agama. Yang kedua, syaratnya objek jual beli harus merupakan barang yang berbeda jenis di dalam klasifikasi harta riba agar tidak terjadi riba fadl atau riba nasiah. Misalnya jual beli emas dengan rupiah tidak boleh dilakukan secara akad salam. Yang ketiga, penyerahan uang harus diserahkan secara langsung dalam tempat akad, di mana uang tersebut harus dibayar secara tunai, tidak boleh dicicil. Yang keempat, barang yang dipesan harus dengan kriteria yang jelas dan sifatnya yang jelas. Kelima, waktu penyerahan barang diketahui oleh kedua belah pihak pada saat akad. Jadi, sebelum akad, kedua belah pihak harus menyepakati waktu penyerahan barang, kapan barang tersebut akan diserah terimakan antara penjual dan pembeli. Dan yang terakhir, barang yang dipesan bisa diserah terimakan di mana kemungkinan besar dapat dipastikan ketersediaan barang dalam pasar atau kebun pada saat jatuh tempo. Jadi, pada saat barang sudah disepakati kapan akan diserah terimakan, penjual harus bisa menyerah terimakan atau harus bisa memastikan barang tersebut ada pada saat waktu yang sudah ditentukan, meskipun itu dari pasar atau dari kebun penjual itu sendiri. Dan penjual juga harus memberitahu kepada pembeli jika penjual tidak sanggup menyepakati barang tersebut sudah dapat diserah terimakan di saat tanggal yang sudah disepakati. Atau penjual juga dapat menyerah terimakan barang secara lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan di awal dan tidak boleh menuntut tambahan harga jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada saat waktu yang sudah ditentukan. Namun jika penjual berani menyerahkan barang di awal waktu, kan tetapi kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, ia memiliki dua pilihan. Yang pertama, membatalkan kontrak, atau pembeli dapat meminta kembali uangnya atau menunggu sampai barang tersedia dari penjual. Maka dari itu, penjual harus menyerahkan barangnya secara tepat waktu atau boleh di awal waktu, tetapi harus dengan syarat barangnya sesuai dengan kualitas yang telah disepakati, dan penjual tidak boleh menuntut tambahan harga di kesepakatan awal. Pertanyaan yang kedua, keuntungan seperti apa yang didapatkan oleh penjual jika penjual tersebut menjual barang secara pre-order? Bila melihat praktik jual beli akad salam di atas, kita dapat keuntungan atau dapat dirasakan oleh kedua belah pihak. Penjual juga boleh mendapatkan keuntungan, itu ada beberapa. Yang pertama,
mendapatkan modal untuk menjalankan usahanya dengan cara halal, sehingga ia dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya tanpa terlibat riba. Sebelum jatuh tempo, penjual juga dapat menggunakan uang ini untuk menjalankan usahanya dan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Lalu yang kedua, penjual memiliki keleluasaan dalam memenuhi permintaan pembeli, karena biasanya tenggang waktu antara transaksi dan penyerahan barang pesanan cukup lama. Dan yang terakhir, tidak perlu adanya upaya dan mengeluarkan biaya tambahan oleh penjual untuk menghabiskan produk karena telah dibeli sebelumnya oleh pembeli. Terima kasih.